Seluruh paguyuban warga korban dan penggarap di wilayah Gunung Gelis serukan Jimmy Mamesah sebagai pahlawan pemberantas mafia tanah, mafia hukum. Bogor, tanggal 16 Februari tahun 2024. Dari Ikatan Notaris Bersih Se-Indonesia, APH Bersih, ASN Bersih, dan seluruh warga paguyuban, petani penggarap, alim ulama, tokoh agama, menyerukan satu suara untuk mendukung Bapak Jimmy Mamesah lakukan perlawanan berantas para pelaku oknum mafia tanah, mafia hukum masuk Hotel Prodeo. Dari sebelum hari pencoblosan dilaksanakan, beberapa minggu lalu banyak bermobil-mobil rombongan secara bergantian berdatangan di tanah 70 hektar dan 115 hektar tanah milik Bapak Jimmy Mamesah. Dan setelah diketahui para penggarap rombongan tersebut adalah para investor, penanam modal dan pengembang-pengembang yang kena tipu dari PT Anak Sumarekon Tbk di Gunung Gelis dan sekitarnya. Menurut penggarap menyatakan bahwa kedatangan mereka tersebut hanya untuk mengecek dan investigasi kepemilikan sah tanah-tanah di sini, yang secara sah. Mereka juga para investor tersebut mengakui bahwa tanah yang dibelinya itu masih sah milik Bapak Jimmy Mamesah, karena mereka para investor juga telah melalui pengecekan dari BPN Bogor sampai di BPN Kanwil Bandung. Mereka mengatakan kepada penggarap bahwa mereka adalah korban-korban dari PT Sumarekon Tbk. Dan sekarang menurut para investor mereka tengah mengurus hal tersebut kepada APH, ucap penggarap. Masih kata penggarap di lokasi Gunung Gelis mengatakan kepada wartawan bahwa sekarang telah muncul modus baru, ada orang-orang dari PT-PT datang menyamar ke lokasi lahan di Gunung Gelis seperti orang yang ingin camping atau berkemah di lokasi lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah dan sekitarnya di Gunung Gelis. Akan tetapi setelah diperiksa penggarap mereka tersebut adalah para penggarap berdasi berbaju PT. Mereka itu adalah orang-orang dari PT Sumarekon Tbk yang berpura-pura menjadi orang camping, tapi sebenarnya mereka hanya menjaga-jaga, menggali informasi di lokasi. PT-PT penggarap berdasi adalah komplotan gembong-gembong yang bekerja sama dengan PT KAA Abal-Abal dengan kuasa hukumnya pengacara Preman Koprol Bambu Indiwart Marbun SH bekerja sama dengan oknum panitera kejaksaan, melakukan premanisme aksi jual beli hukum, money laundry untuk melakukan eksekusi di lahan milik almarhum Niko F. Mamesah, Jimmy Mamesah. Dan pada saat eksekusi terselenggara tersebut itu berdasarkan gugatan PT KAA Abal-Abal dengan Yayasan Masyadul Quran. Mereka itu meributkan pepesan kosong, sedangkan tanah tersebut masih sah milik almarhum Niko F. Mamesah, Jimmy Mamesah yang hingga hari ini tanah 70 hektar di Gunung Gelis belum diberikan ganti kerugiannya. PT MCI, KJA Golf, pemiliknya Muljadi Budiman, backgroundnya PT Imora Motor Honda, bemper dari PT Sumarekon Tbk sudah bertahun-tahun lakukan rekayasa modus 378. Bayar preman-preman, lakukan penekanan, intimidasi dan intervensi kepada warga pemilik sah tanah-tanah yang mereka rampas dan caplok hingga berlangsung bertahun-tahun lamanya, hingga warga korban banyak yang mengalami sakit berkepanjangan, stres, bahkan ada warga korban yang meninggal dunia akibat sakit memikirkan tanah-tanah sahnya dirampas oknum-oknum. Sama juk seperti pada tanah 65 hektar di golf milik ahli waris almarhum Niko F. Mamesah, hingga saat ini tanah tersebut belum juga dibayarkan. Para pengembang, penanam saham yang telah membeli tanah-tanah tersebut melalui preman lokal, di bawah tangan, dan tidak membeli langsung kepada pemilik tanahnya. Dan kini seluruh nasabah, penanam modal, PT-PT properti atau perorangan yang tertipu meminta dikembalikan dana yang telah mereka berikan tersebut kepada PT Sumarekon Tbk. Dari tahun 2020 mereka hanya memberikan janji-janji palsu saja, tanpa ada realisasi apapun kepada kami, karena kami baru menyadari. Yang membuat kasus dan sengketa pada tanah-tanahnya itu adalah PT Sumarekon Tbk, karena PT Sumarekon telah menjual tanah, dari membeli tanah-tanah warga itu tanpa membayar ganti kerugian kepada pemilik sah tanahnya. PT Sumarekon Tbk yang banyak orang melihatnya PT raksasa, besar itu bohong, palsu, mereka PT yang bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung.
Sedangkan secara nyata mereka tidak bermodal, melakukan alibi modus 378, pelanggaran massal pasal 277, 378, 374 dan 480 sebagai penadah, guna meraup keuntungan dengan cara tidak halal. Bagai iblis hitam berselimutkan sayap malaikat terang. Banyaknya para nasabah, PT-PT properti, penanam modal yang menjadi korban buayan janji manis dari PT Sumerekon Tbk. Bahkan kini korban-korbannya sudah mencapai ratusan. Ucap penggarap dari hasil komunikasinya dengan para nasabah yang tertipu. Jumlah korban para pengembang diperkirakan sudah mencapai ratusan orang jumlahnya. Bahkan minggu kemarin banyak mobil dan orang-orang yang datangi kami penggarap untuk bertanya-tanya. Dan untuk pelaku perantara calo, biong lokal preman oknum RW Lukas Kabandungan dan rekan-rekan sejawatnya oknum RW Koswara Pasir Angin dan Bambang. Yang sekarang oknum-oknum RW dan oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek telah dikejar oleh APH Pusat dan Bais dari TNI. Mereka masuk menjadi DPO APH, dan apabila ada warga yang melihat serta mengetahui keberadaan oknum-oknum tersebut untuk secepatnya melaporkan kepada pihak berwajib terdekat. Karena saatnya para pelaku masuk ke dalam Hotel Prodeo untuk mempertanggungjawabkan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan. Dan untuk pelaku penadahnya ada Evelyn yang para korban nasabah kerap dipanggil nenek sihir serta Stephen anak dari orang kepercayaan dari Muljadi Budiman tokoh 9 naga, yang selama ini menjadi makhluk pengeruk harta turun-temurun masyarakat Gunung Gelis. Tanah-tanah hasil rampas yang mereka kendalikan berdasarkan kerjasama dengan penguasa di wilayah setempat dan para pejabat, petinggi-petinggi negara yang mempunyai pangkat serta jabatan yang dengan leluasannya mereka lakukan perampasan, pencaplokan dengan dasar plottingan atau SK. Para pemilik lahan dan petani-petani penggarap menjadi korban atas dasar ketamakan dan keserakahan oknum-oknum serigala berburu domba. Iblis hitam yang menyelimuti dirinya dengan sayap-sayap malaikat terang. Tampak baik di depan, berbalik belakang dengan di dalamnya yang liar dan buas, karena bisa dengan secepat kilat mereka mampu menerkam tanpa belas kasih, walaupun sebenarnya korbannya tersebut adalah warganya sendiri. Masih kata penggarap ini semua para pelaku oknum-oknum satu persatu sudah ada yang tertangkap dan tengah mengalami proses hukum atas tindak kejahatannya. Ini berkat jasa Bapak Jimmy Mamesah yang telah berjuang merebut kembali haknya melalui pemberitaan, mempublikasikan para pelaku mafia tanah mafia hukum dari awal 2021 hingga sekarang ini. Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Lintas Media Indonesia Bersatu, melalui berita online, streaming, medsos, media cetak, tabloid dan majalah lokal hingga pada media internasional. Perjuangan gigih yang dilakukan Jimmy Mamesah selama 8 tahun merebut kembali hak atas miliknya yang dirampas oleh oknum-oknum yang bermental licik, tega melakukan tindak kejahatan, tidak terpuji untuk memperkaya diri sendiri, ucap petani penggarap. Kata penggarap menambahkan, bahwa Bapak Jimmy Mamesah itu seorang nasionalis, mantan wakil koordinator MKGR Provinsi Jawa Barat, di era tahun 85 ini, juga sebagai narasumber warga korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum, selama 8 tahun, 1 bulan tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis. Penggarap ini mengatakan kepada wartawan, Jimmy Mamesah telah menyuarakan keras kepada para korban, warga dan para pengembang atau investor di sini tidak usah takut atau gentar kepada para pelaku gembong teroris tanah, para mafia hukum, mafia tanah dan siapapun oknum-oknum di belakang mereka, karena di belakang kita ada figur sosok pahlawan kebenaran Jimmy Mamesah. Tegasnya saya sampaikan sebagai narasumber dan korban dari kebiadaban oknum-oknum, dengan seenaknya merampas hak sah rakyatnya sendiri. Saatnya sekarang kita bangkit bersama. Usir otak dalang dari semuanya adalah 9 naga, usir 9 naga dan gembongnya dari NKRI. Jangan mau kita diperalat mereka, karena yang memerdekakan Indonesia adalah jasa para pahlawan dan rakyat Indonesia. Terlebih pada pelaku oknum ASN yang terlibat, aparat pemerintah, aparat hukum, oknum notaris-notaris nakal, oknum pengacara abal-abal, koprol bambu, yang kerap melakukan jual beli hukum yang sepatutnya membantu rakyat malah bekerja sama 9 naga menjadi keparat masuk angin,
Pejabat yang jadi penjahat, di mana hati nurani kalian saat seorang kakak ATR BPN Kabupaten Bogor dari masa jabatan terdahulu hingga yang sekarang menjabat turut menyokong tindak kejahatan mereka, merangkai sandiwara rekayasa berlanjut dan estafet hanya untuk mengendalikan PHP kepada kami korban-korban. Pertemuan demi pertemuan yang seharusnya dengan mudah diselesaikan di tingkat BPN ini malah dibuat berepisode yang tak ada ujung akhirnya, ucap penggarap geram. Dan masih kata penggarap, saatnya sekarang, semua oknum yang terlibat secepatnya masuk karung. Begitu ucapan Kepala Deputi di Kemenko Polhukam di Jakarta dari pertemuan yang dilaksanakan antara korban saya sendiri dengan para oknum-oknum pelaku yang terlibat. Tidak berhenti di situ saja, upaya suap melobi-lobi mereka para pelaku juga dilakukan. Mereka menawarkan sejumlah uang, bagi-bagi tanah, dan bagi perempuan hiburan, tetapi dari semua tawaran Deputi Kemenko Polhukam menolak mentah-mentah. Hingga hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam, hasil rekomendasi Kemenko Polhukam nomor 2267/DN00 tanggal 1 Juli tahun 2023 tanggal 21 Juli tahun 2023 adalah Kementerian ATR BPN RI melalui surat pernyataan Kemenko Polhukam nomor B2267/DN00 tanggal 1 Juli tahun 2023 tersebut tentang tanah rumah luas 70 hektar secara jelas tertulis bahwa tanah yang dimiliki oleh Jimmy Mamesa Niko Mamesa yang dibeli dari masyarakat pada tahun-tahun 1972 sampai tahun 1973 dengan bukti kepemilikan berupa kiri dengan letter C dan hasilnya tahun 73, warga 72 sampai 73, pembayaran berbeda pajak, gambar hasil plottingan BPN, dan lain-lain, serta tanah dikuasai secara fisik dan digarap. Dikembalikan oleh pemilik sah yaitu Jimmy Mamesa, tersebut diabaikan para pelaku. Seolah oknum para pelaku itu tidak menghargai keputusan dari Kemenko Polhukam dengan tetap mereka mengklaim pernyataan tersebut tidak benar. Dan sekarang saatnya yang zolim diberantas. Kita basmi bersama sampah-sampah NKRI penghisap darah rakyat, dan wajib hukumnya kita berangus sampai ke akar-akarnya. Semoga setelah selesainya pemilu 2024 dan telah menghasilkan figur pemimpin harapan bangsa Indonesia, saya petani penggarap dan atas mandat dari Bapak Jimmy Mamesa akan mendukung semua program pemerintah yang baru, karena saya yakin di Indonesia masih banyak sosok figur pemimpin yang bersih, ASN yang bersih, aparat hukum yang bersih, karena saya dan warga korban paguyuban 4 desa dan se-Indonesia meminta secepatnya bertindak tangkap dan adili pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum yang telah mencoreng citra, marwah para aparatur pemerintah dan aparat hukum di Indonesia. Dan saya petani penggarap di lahan Jimmy Mamesa mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka atas terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. Semoga Indonesia maju, menjadi Indonesia emas, dan tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada para pemuka agama, alim ulama, rekan wartawan, Kapolri, Panglima TNI, KPK, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan yang tertinggi kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas atensi, support serta dukungannya dalam membantu kami memperjuangkan hak kami. Semoga ini menjadi amal dan kebaikan untuk semua. Amin. Untuk penggarap mengakhiri wawancara. Salam NKRI, salam satu hati, merdeka.
menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.